Halo guys, saat ini kita sering mendengar euforia mengenai Indonesia Emas 2045. Sebuah optimisme besar karena bonus demografi yang di mana populasi didominasi oleh usia produktif. Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru. Banyak yang percaya bahwa membangun pabrik dan industri besar itu mudah. Tinggal beli mesin, cari investor, dan listing di bursa saham. Namun ada satu hal lagi yang sering dilupakan, yaitu industri yang kompetitif bukan hanya soal modal dan teknologi, tetapi juga soal manusia yang menjalankannya. Tidak cukup hanya mesin canggih tanpa tenaga kerja terdidik dan sistem yang efisien. Salah satu elemen paling krusial dalam keberlanjutan industri itu adalah kemampuan mengendalikan biaya produksi. Jika biaya produksi tidak dikelola dengan baik, margin keuntungan itu bisa terkikis dan industri itu sulit bersaing. Bahkan bisa gulung tikar. Kita sudah melihat beberapa contoh fenomena di sekeliling kita mengenai bangkrutnya atau kolapsnya beberapa industri yang semula mereka termasuk memimpin. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana akuntansi berperan untuk mengendalikan biaya produksi secara efektif. Kita perlu mengenal pertama-tama mengenai klasifikasi biaya produksi. Untuk mengendalikan sesuatu, kita harus memahami dulu komponen-komponennya. Di dalam akuntansi, biaya produksi itu dikategorikan dalam 3 komponen. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku langsung atau direct material. Ini adalah pengeluaran yang terkait dengan bahan mentah yang digunakan dalam produksi. Tantangan utama dalam mengelola biaya produksi atau biaya bahan baku itu adalah fluktuasi harga bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, dan juga tingkat limbah produksi. Kita bisa belajar studi kasus dari Toyota. Toyota menerapkan sistem yang dikenal dengan just in time, yaitu sistem mengelola bahan baku secara efisien. Dengan sistem ini, bahan baku hanya dipesan ketika diperlukan, sehingga mengurangi biaya-biaya penyimpanan dan pemborosan bahan baku. Bagaimana akuntansi berperan dalam mengelola biaya bahan baku? Akuntansi biaya itu membantu Toyota dengan sistem pencatatan real time dan analisis varians biaya untuk memastikan bahwa tidak ada kelebihan atau kekurangan stok yang signifikan, dan bahwa pemakaian bahan baku sesuai dengan yang distandarkan. Komponen kedua dari biaya produksi itu adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya ini termasuk membayar tenaga kerja yang secara langsung terlibat di dalam mengerjakan produk. Efisiensi tenaga kerja itu harus dijaga agar output optimal tanpa pemborosan jam kerja atau upah yang berlebihan. Kita bisa belajar dalam hal ini dengan Tesla. Tesla mengandalkan otomatisasi untuk mengurangi biaya tenaga kerja langsung di pabriknya. Dengan lebih banyak robot yang ada di jalur produksi, Tesla itu bisa memproduksi mobil listrik dengan lebih cepat dan lebih efisien. Di dalam hal ini, akuntan berperan, khususnya akuntansi biaya, itu membantu Tesla untuk menganalisis biaya tenaga kerja dibandingkan investasi pada otomatisasi. Sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan yang paling efisien. Dengan pengendalian biaya tenaga kerja langsung, manajemen bisa memastikan apakah sudah waktunya perusahaan menggunakan robot di jalur produksi. Tentu dengan mempertimbangkan biaya-biaya di masa depan. Komponen ketiga dari biaya produksi itu adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu sebenarnya adalah semua biaya-biaya untuk membuat produk di luar bahan baku utama dan di luar direct labor. Termasuk misalnya biaya listrik untuk pabrik, biaya sewa gedung pabrik, perawatan mesin, depresiasi aset-aset produksi, dan seterusnya. Pengelolaan biaya overhead itu menjadi kunci karena biaya ini menentukan juga bagaimana efisiensi dari produksi.
efisiensi dari pemakaian sumber daya sehingga perusahaan bisa mencapai tingkat kompetitif. Kita belajar dari studi kasus Samsung. Samsung itu menerapkan yang dinamakan vertical integration, di mana mereka memproduksi sebagian besar komponennya sendiri. Hal ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok pihak ketiga dan dengan mengoptimalkan sumber daya overhead yang dimiliki oleh perusahaan. Akuntan, khususnya akuntansi biaya, berperan membantu Samsung di dalam menghitung biaya per unit produk, sehingga dapat menentukan apakah lebih efisien untuk membuat komponen sendiri atau membeli jadi dari pemasok luar. Nah, ini memang bukan berarti perusahaan harus membuat semua komponennya sendiri. Tetapi dengan identifikasi overhead yang akurat, manajemen bisa menentukan dengan pasti apakah perlu membuat komponen sendiri atau membeli dari pemasok luar. Tentu saja untuk mengontrol biaya atau mengendalikan biaya kita membutuhkan pencatatan dan pelacakan biaya. Banyak perusahaan gagal mengendalikan biaya produksi karena mereka tidak mengadopsi sistem pencatatan dan pelacakan yang sesuai. Nah, sebenarnya ada beberapa pendekatan yang bisa dipilih oleh perusahaan tergantung pada karakteristik dari produk atau jasa yang diberikan. Yang pertama adalah job order costing. Pendekatan ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan. Jadi setiap pesanan perlu dicatat sebagai unit produksi sendiri yang terpisah dari produk-produk atau pesanan yang lain. Dalam hal ini kalau kita bisa lihat di praktek misalnya apa yang dilakukan oleh Boeing. Boeing menggunakan job order costing karena memang setiap pesawat itu hanya diproduksi ketika ada pesanan. Dan memang masing-masing pesanan itu unik atau customize sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Akuntan berperan untuk membantu mencatat sistem job order costing ini sehingga bisa mengetahui berapa biaya produksi dari setiap pesanan dengan akurat. Yang berikutnya pendekatan yang juga umum digunakan di dalam produksi atau di dalam manufaktur adalah proses costing. Proses costing itu lebih cocok untuk industri manufaktur yang memproduksi secara dalam jumlah besar dan kontinu, sehingga mereka tidak perlu memisahkan prosesnya per pesanan, tetapi berdasarkan proses. Jadi setiap proses akan dihitung berapa cost-nya masing-masing. Kita bisa melihat misalnya apa yang dilakukan oleh Coca-Cola. Coca-Cola menggunakan proses costing untuk melacak biaya produksi minuman di seluruh fasilitas produksinya, karena mereka memang memproduksi secara kontinu dan tidak berdasarkan pesanan. Nah, sebenarnya di akuntansi ada pendekatan yang lain juga untuk mengendalikan biaya produksi yang dikenal dengan activity based costing. Nah, sebenarnya activity based costing itu muncul atau kemudian dikenalkan karena keterbatasan dari pendekatan sebelumnya yang disebut sebagai volume based costing. Nah, di dalam activity based costing ini merupakan sebuah metode pelacakan biaya overhead khususnya yang modern yang mengalokasikan biaya ke dalam produk atau cost object berdasarkan aktivitas spesifik yang mengkonsumsi sumber daya tersebut. Jadi di dalam activity based costing, semakin besar aktivitas yang dikonsumsi oleh sebuah produk atau jasa atau layanan, maka semakin besar cost yang dialokasikan ke produk atau jasa tersebut. Sebagai contoh misalnya Intel. Intel menggunakan activity based costing untuk mengalokasikan biaya produksi chip berdasarkan kompleksitas proses fabrikasi yang berbeda-beda. Nah, akuntan berperan penting di dalam activity based costing karena dengan adanya activity based costing membantu Intel untuk lebih presisi menentukan harga jual dan strategi penghematan biaya di setiap lini produk. Activity based costing juga berguna untuk menghindarkan perusahaan dari overcosting atau undercosting yang kedua-duanya akan menimbulkan yang disebut sebagai hidden profit atau hidden loss. Kedua-duanya tidak bagus bagi perusahaan karena membuat perusahaan menjadi tidak kompetitif. Pengendalian biaya, selain kita perlu mencatat, melacak, kita juga perlu melakukan analisis variance dari biaya tersebut.
Nah, langkah ini diperlukan untuk menganalisis apakah terjadi efisiensi di dalam biaya produksi. Dan ketika misalnya ada pemakaian atau ada realisasi yang lebih dari yang distandarkan, kita bisa menguraikan gitu ya, apa sebenarnya menjadi pokok permasalahannya sehingga terjadi varians yang lebih daripada yang dibudgetkan. Banyak industri yang sudah mengadopsi ini, diantaranya misalnya Ford. Ford menerapkan lean manufacturing untuk mengurangi varians biaya produksi dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, akuntan akan bisa sangat sistematis membantu untuk melakukan analisis varians. Dengan demikian membantu Ford dalam mengetahui area-area mana yang terjadi pemborosan dan melakukan koreksi dengan lebih cepat. Nah, berikutnya bagaimana kira-kira cara mengendalikan biaya produksi? Yang pertama yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan optimasi pembelian bahan baku. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Apple. Apple menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mengamankan harga bahan baku yang stabil di dalam jangka panjang. Nah, akuntan bisa membantu Apple untuk memproyeksikan kebutuhan bahan baku dan mengevaluasi strategi pembelian yang terbaik. Yang kedua, untuk mengendalikan biaya produksi, perusahaan bisa melakukan penghematan atau peningkatan efisiensi tenaga kerja. Sebagai contoh misalnya BYD. Saat pertama kali membangun mobil listrik, BYD lebih fokus pada bagaimana membuat baterai dan manajemen daya daripada membuat bodi mobil. Nah, akuntan di dalam hal ini membantu BYD dalam membuat analisis biaya versus manfaat untuk menentukan strategi produksi yang paling menguntungkan. Yang berikutnya adalah efisiensi penggunaan mesin dan energi. Kita bisa mencontoh atau melihat studi kasus yang dilakukan oleh General Electric. GE melakukan teknologi predictive maintenance untuk mengoptimalkan masa pakai mesin dan mengurangi biaya perbaikan. Nah, akuntan dalam hal ini berperan untuk mencatat depresiasi aset dan perhitungan biaya pemeliharaan, sehingga GE bisa merencanakan investasi mesin yang paling efisien. Jadi, salah satu usaha untuk menyongsong atau menikmati Indonesia emas di 2045 yang sangat penting itu adalah bagaimana melakukan manajemen biaya, sehingga perusahaan bisa menjadi lebih kompetitif, perusahaan bisa menjadi lebih efisien, dan perusahaan siap bersaing dengan berbagai kompetitor di bidangnya. Membangun industri itu tidak sesederhana membeli mesin dan mencari investor. Sistem akuntansi yang kuat adalah fondasi untuk memastikan bahwa biaya produksi tetap efisien dan perusahaan tetap kompetitif. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.